Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Salsabila, NIM 1807638. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis dan menilai kinerja. Manajemen kinerja berbasis bukti. Menurut Risau 2006, manajemen berbasis bukti berarti menerjemahkan prinsip berdasarkan bukti terbaik ke dalam praktik organisasi. Melalui manajemen berbasis bukti, manajer yang berlatih berkembang menjadi ahli yang diinformasikan oleh ilmu sosial dan penelitian organisasi. Praktik manajemen kinerja di tingkat organisasi, tim, atau individu paling baik dilakukan dengan mengacu pada bukti faktual tentang kinerja dan hasil dari perilaku. Yang pertama ada menganalisis kinerja. Menurut Douglas McGregor tentang menganalisis kinerja, pergeseran ke analisis menyiratkan pendekatan yang lebih positif. Bawahan tidak lagi diperiksa oleh atasan sehingga dapat ditentukan kelemahannya, melainkan dia memeriksa dirinya sendiri untuk mendefinisikan tidak hanya kelemahannya tetapi juga kekuatan dan potensinya. Dengan kata lain, bawahan menjadi agen aktif, bukan objek pasif. Masalah analisis kinerja. Penilaian membutuhkan kemampuan untuk menilai kinerja, dan penilaian yang baik adalah masalah menggunakan standar yang jelas, hanya mempertimbangkan bukti yang relevan, menggabungkan probabilitas dalam bobot yang benar, dan menghindari proyeksi menganggap kesalahan orang lain sendiri. Manajer mungkin membuat penilaian cepat jika mereka hanya diminta untuk menilai orang daripada melakukan analisis kinerja yang tepat. Masalah lainnya adalah persepsi yang buruk dari manajernya, tidak memperhatikan sesuatu atau peristiwa apa adanya, terus selektivitas, mengandalkan data parsial dan hanya memperhatikan hal-hal yang ingin dilihat, dan interpretasi yang buruk, menempatkan milik sendiri, mungkin bias miring pada informasi. Hal ini dapat menyebabkan apa yang disebut Omley 2003 sebagai kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Kesalahan tipe 1 terjadi jika kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan kinerja karyawan padahal sebenarnya ada. Sebaliknya, kesalahan tipe 2 menyimpulkan bahwa ada perbedaan tetapi sebenarnya tidak ada. Mengesampingkan semua masalah ini adalah kemungkinan bahwa manajer dan karyawan tidak yakin seperti apa kinerja yang baik atau buruk dan tidak dapat mengenali keduanya ketika mereka bertemu. Pendekatan analisis kinerja. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan memastikan bahwa konsep kinerja dipahami oleh semua yang berkepentingan. Mendorong para manajer untuk menetapkan dan menyetujui standar dan ukuran efektivitas sebelumnya dengan pihak yang berkepentingan sebagai dasar analisis. Mendorong dan melatih orang untuk menghindari mengambil kesimpulan terlalu cepat. Membekali para manajer dengan latihan dalam melakukan penilaian yang memungkinkan mereka untuk mengetahui sendiri di mana mereka perlu meningkatkan teknik analisis kinerja mereka. Dan terakhir, mengadopsi pendekatan manajemen berbasis bukti. Analisis mengarah ke beberapa bentuk penilaian yang biasanya dilakukan dengan pemeringkatan seperti yang dijelaskan di bawah ini, yaitu proses pemeringkatan. Survei Reward 2005 tentang manajemen kinerja menemukan bahwa 70% responden menggunakan peringkat keseluruhan. Peringkat penilaian kinerja adalah hasil akhir dari penilaian. Teori rating. Denisi dan Pritchard 2006, sistem penilaian kinerja yang efektif adalah sistem di mana penilai memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja karyawan dan motivasi untuk memberikan peringkat yang paling akurat. Menurut Murphy dan Cleveland 1995, membedakan antara penilaian dan peringkat. Jika penilaian adalah evaluasi yang relatif pribadi atas kinerja seseorang di beberapa area, kalau rating adalah pernyataan publik dari evaluasi penilaian yang dibuat untuk dicatat. Teori proses pemeringkatan. Menurut Wery dan Bartlett 1982, penilai bervariasi dalam keakuratan peringkat yang diberikan secara proporsional dengan relevansi kontak mereka sebelumnya dengan orang yang dinilai. Item peringkat yang merujuk pada tindakan yang sering dilakukan akan dinilai lebih akurat daripada yang merujuk pada tindakan yang dilakukan lebih jarang.
Penilai membuat penilaian yang lebih akurat ketika diperingkatkan sebelumnya tentang perilaku yang akan dinilai karena ini memfokuskan perhatian pada perilaku tertentu. Pengarahan yang disengaja ke perilaku yang akan dinilai mengurangi bias peringkat. Menyimpan catatan tertulis di antara periode penilaian dari insiden kritis yang diamati secara khusus akan meningkatkan akurasi penarikan kembali. Salah satu masalah yang berhubungan dengan penilaian adalah sejauh mana penerima menerima apa yang dikatakan pengulas tentang mereka. Upaya meningkatkan penerimaan penilaian. Menurut Robert 1994, kurangi perhatian pada mekanik dan lebih menekankan pada proses. Hindari mendasarkan kesimpulan pada sejumlah kecil. Contoh, belajar mencari informasi tentang faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja. Dokumentasikan kinerja karyawan. Libatkan individu dalam proses melalui undangan yang tulus untuk berpartisipasi. Hargai bahwa peninjau tidak memiliki semua informasi kinerja yang relevan dan bahwa karyawan adalah sumber yang penting. Dorong penilaian diri sendiri. Berikan umpan balik informal secara teratur dengan mengingat bahwa penilaian kinerja setahun sekali tidak mungkin memenuhi persyaratan umpan balik karyawan. Yang ketiga ada skala penilaian. Skala penilaian menunjukkan tingkat kinerja atau kompetensi yang dicapai atau ditampilkan oleh seseorang karyawan. Jenis skala penilaian. Skala penilaian dapat ditentukan menurut abjad A, B, C, sampai seterusnya, atau numerik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Titik skala alfabet atau numerik dapat dijelaskan secara adjektif. Misalnya, A sangat baik, B baik, C memuaskan, dan D tidak memuaskan. Sebagai alternatif, tingkat skala dapat dijelaskan secara lisan seperti pada contoh berikut. Misalnya, kinerja luar biasa, berarti karyawan melebihi ekspektasi dan secara konsisten memberikan kontribusi luar biasa yang secara signifikan memperluas dampak dan pengaruh peran tersebut. Yang kedua, kinerja yang seimbang. Karyawan berarti memenuhi tujuan dan persyaratan peran, secara konsisten bekerja dengan cara yang sangat mahir. Yang ketiga, kinerja yang hampir tidak efektif, tidak memenuhi semua tujuan atau persyaratan peran dari peran tersebut. Peningkatan kinerja yang signifikan diperlukan. Yang terakhir, kinerja yang tidak dapat diterima. Karyawan gagal memenuhi sebagian besar tujuan atau persyaratan peran, menunjukkan kurangnya komitmen terhadap peningkatan kinerja atau kurangnya kemampuan yang telah didiskusikan sebelum tinjauan kinerja. Skema peringkat 3 kategori. Yang pertama ada memenuhi harapan. Jika karyawannya melakukan dengan baik dan memberikan kontribusi penuh serta seimbang dalam melaksanakan tugas sesuai harapan yang telah dibuat, maka disebut memenuhi persyaratan bisnis. Yang kedua, melebihi ekspektasi. Orang yang melebihi ekspektasi dapat mengharapkan penghargaan, gaji yang lebih tinggi, dan perkembangan gaji yang lebih cepat. Yang ketiga, tidak memenuhi harapan. Harapannya tidak banyak orang yang tidak memenuhi ekspektasi. Orang-orang seperti itu akan dibimbing dan didukung untuk meningkatkan kinerjanya. Tetapi jika pada akhirnya kontribusi mereka belum memenuhi persyaratan bisnis, mereka dapat mengharapkan untuk menerima kenaikan gaji yang lebih kecil atau tidak ada kenaikan gaji sama sekali. Yang keempat, ada Behaviorally Anchored Rating Scale atau BARS, yang artinya skala peringkat yang didasarkan pada perilaku. Menurut Smith dan Kendall 1963, skala penilaian kinerja grafis dengan deskripsi perilaku spesifik yang menentukan poin terhadap setiap skala, yaitu jangkar perilaku yang mewakili dimensi, faktor, atau fungsi kerja yang dipertimbangkan penting untuk kinerja. Smith dan Kendall menyatakan sejumlah dimensi kinerja seperti kerja tim dan manajer menilai setiap dimensi pada skala seperti pada contoh berikut. A. Terus menyumbangkan ide dan saran baru. Mengambil peran utama dalam pertemuan kelompok, tetapi toleran dan mendukung kolega dan menghormati sudut pandang orang lain. Yang B. Mengambil bagian penuh dalam pertemuan kelompok dan sering menyumbangkan ide-ide yang berguna. Yang C. Menyampaikan pendapat dan saran pada pertemuan kelompok dari waktu ke waktu.
tetapi bukan merupakan kontributor utama bagi pemikiran baru atau kegiatan perencanaan. Yang D. Kecenderungan untuk mematuhi saran orang lain secara pasif. Yang E. Kecenderungan untuk menempuh jalannya sendiri tanpa banyak memperhitungkan kebutuhan untuk memberikan kontribusi pada kegiatan tim. Yang F. Umumnya tidak kooperatif. Yang 5 ada behavioral observation scale atau BOS. Skala observasi perilaku ini menurut Latham dan Wexley 1977, skala yang dirangkum berdasarkan pernyataan tentang perilaku kerja yang diinginkan atau tidak diinginkan. Penilai mencatat frekuensi di mana seorang karyawan diamati terlibat dalam perilaku tertentu pada skala Likert 5 poin. Contoh, hitung perilaku untuk menilai perwakilan penjualan pada skala peringkat 5 poin adalah seperti ini. Jadi karyawan tahu gak tentang kompetitif produk perusahaan sendiri, ada yang tidak tahu, jarang, kadang-kadang tahu dan selalu tahu gitu. Mencapai akurasi dalam peringkat. Murphy dan Cleveland 1995 menyarankan bahwa akurasi peringkat ditingkatkan ketika kinerja baik dan buruk didefinisikan dengan jelas. Prinsip membedakan di antara pekerja dalam hal tingkat kinerja mereka diterima secara luas. Ada tingkat kepercayaan yang tinggi pada sistem. Peringkat rendah tidak secara otomatis mengakibatkan hilangnya penghargaan yang berharga. Imbalan yang berharga jelas terkait dengan akurasi dalam penilaian kinerja. Mencapai konsistensi dalam peringkat. Yang pertama ada latihan. Latihan dapat dilakukan dalam bentuk lokakarya atau konsistensi bagi manajer yang membahas bagaimana penilaian dapat dibenarkan secara objektif dan menguji keputusan penilai pada simulasi dan tinjauan kinerja. Tujuan pelatihan yaitu tujuan pelatihan kerangka acuan adalah untuk mengkolaborasi pelatih sehingga mereka setuju pada bagaimana mencocokkan perilaku tertentu dari perilaku yang mereka nilai dengan kinerja yang sesuai. Yang kedua, tingkat efektivitas perilaku alternatif. Dan 3, aturan untuk menggabungkan penilaian individu ke dalam evaluasi ringkasan untuk setiap dimensi kinerja. Yang kedua, ada ulasan rekan. Kelompok manajer bertemu untuk meninjau pola penilaian masing-masing dan menantang keputusan atau distribusi yang tidak biasa. Monitoring distribusi peringkat dipantau oleh Departemen Pusat, biasanya HR, mengidentifikasi serta mempertanyakan apa yang tampak sebagai perbedaan yang tidak dapat dibenarkan antara peringkat departemen. Dan yang terakhir ada metode penilaian visual. Pendekatan alternatif untuk pemeringkatan adalah dengan menggunakan metode penilaian visual. Ini mengambil bentuk kesepakatan antara manajer dan individu di mana yang terakhir harus ditempatkan pada matriks atau visi penilaian kontribusi mengacu pada perilaku, sikap, dan pendekatan keseluruhan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.